Indonesia, di mana bahagia selalu berada di mana-mana. Oke, teman-teman, kita berada di Astro Blitar Koi. Ya bener, Astro Blitar Koi. Pasti teman-teman sudah agak asing sama Astro Blitar Koi, iya gak? Di sini farm ya. Ini adalah farm, salah satu farm di Blitar, dan ownernya mungkin nanti akan kita spill ya, cuman saya kasih clue, ownernya adalah seorang juri dari APKI. Iya. Juri dari APKI, jadi kita berkesempatan untuk meliput di Astro Blitar Koi. Seperti apa kolamnya, seperti apa ownernya, karakter dari ikan-ikannya, bagaimana objektivitas juri dalam penilaian ikan akan kita ulik pada kesempatan hari ini. Teman-teman pokoknya harus ikuti terus APKI Indonesia. Kayak sekarang nih teman-teman. Ayo move ya. Nih. Kita lihat dulu deh ikan-ikannya, kolam-kolamnya. Nih, ini kolam luar biasa sekali. Ini mungkin kedalaman saya belum tanya juga ya, tapi kedalaman ini pasti dalam banget. Dan ya, seperti teman-teman lihat, kayak kolam renang. Cuma nanti lebih banyaknya akan kita tanyakan ke ownernya langsung. Nah, teman-teman tahu ya siapa beliau? Oke, kalau belum tahu, mungkin kita kenalan dulu dengan Bapak Hendy, owner di Astro Blitar Koi. Wih, cuman lebih enaknya kita pakai mic dulu ya kan. Nah, monggo Pak dipakai dulu. Nah, beliau ini Pak Hendy ini owner Astro Blitar Koi, sekaligus juga sebagai judge dari APKI ya Pak. Insya Allah masih junior judge, belum judge ya. Jadi masih junior. Di APKI itu ada 4 tingkatan judge gitu Pak. Kelihatannya ya 4, training judge, junior judge, dan senior judge. Ya. Dan beliau Bapak Hendy sebagai junior judge untuk sekarang ya Pak. Insya Allah ya. Bagian dari pengabdian dari Pak Hendy ini luar biasa sekali, nggak cuma breeding tok, tapi juga beliau mengabdi untuk perkoian Indonesia dengan menjadi juri saat ini Pak. Siap. Amin. Alhamdulillah. Nah, Pak Hendy, mungkin kita sambil jalan-jalan mungkin ya. Monggo. Wah. Nah, teman-teman, kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak Hendy ini. Kita akan tanya-tanya, Pak, sebenarnya untuk koi sendiri Pak di Indonesia, menurut Bapak kayak gimana Pak untuk perkembangan dari zaman ke zaman nih? Untuk sekarang itu sudah seperti apa nih Pak koi? Nah, fenomena koi itu grafiknya itu dari dulu naik turun. Jadi kalau yang saya lihat yang untuk pas pandemi itu, dari pandemi 2019 sampai 2022 kira-kira gitu. 2019 sampai 2022 itu. Ya itu nilainya signifikan. Jadi persentasenya bisa tiga kali lipat. Untuk ya dari penjualan dari penjualan atau omset biasa. Jadi omset biasanya satu bulan 100 ya bisa 300 juta bisa. Jadi pandemi itu semua ya itu untuk fase gravitasi penjualannya yang bagus pandemi. Jadi pas pandemi itu banyak orang perlu hiburan, jadi banyak koi-koi di Blitar dari ada 2000-an petani Blitar itu menikmati untuk pas pandemi itu. Pas pandemi itu ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau sekarang untuk pasarnya menurun, tapi kita enggak patah semangat. Intinya saya sebagai breeder harus membuat kualitas ikan, sebetulnya itu. Dan utama kuncinya kualitas ikan. Jadi dari seleksi ikan yang bagus, dari indukan yang bagus dengan seleksi ketat, jadi ikan kualitas kita alhamdulillah bisa berhasil dengan baik juga ya. Oke. Masa pandemi ketatnya ya, ketat seleksi nanti insya Allah
ikannya banyak yang kualitas bagus. Jadi enggak ikan yang pasar yang nanti Dibesarkan. dibesarkan. Jadi yang memang kualitas siap. grade tinggi Ya, itu yang grade dibesarkan. A, high quality, yang show itu. Yang memang yang pilihan untuk dibesarkan ke yang potensi dibesarkan itu yang show dan high quality aja. Ya, yang grade A tapi enggak, yang BC itu sudah kecil dibuang. Oh, Jadi kecil atau mungkin masuk ke pasarnya itu enggak biasanya seleksinya BC itu dulu dibesarkan, dibuang untuk pasar-pasar daerah, kayak ada yang dijual di Seperindik atau mungkin di Surabaya di Irian Barat itu sekarang saya seleksi ketat, saya buang itu. Sampai ke Irian Barat juga, Pak? Ya, maksudnya di Surabaya ada Oh, Irian ada Barat. Irian Barat. Tak kira sampai ke Irian. Ya. Yeah. Nah, teman-teman kayaknya kayak kurang afdol gitu kita ke sini Astro Blitar Koi, yang teman-teman pasti sudah tahu kalau di sini tempatnya megah banget. Gak afdol kalau kita nggak review kolamnya. Kita review, Pak. Kita jalan ke sana dulu, Monggo. Pak, untuk dari ini kolam pembesaran atau ini kolam karantina untuk ikan mau dikirim. Jadi ikan mau dikirim ini saya karantina 2 minggu. Ya, sebelumnya kan ikan dari kolam upon, dari sawah. Nanti sebelum dikirim ke customer atau mungkin pemesanan luar pulau, nanti karantina maksimal 2 minggu. Ya, tempatnya di vet ini atau mungkin juga di akuarium. di akuarium? Oh, yang di sana itu ya, Pak? Ya, kalau di akuarium itu biasanya ikan yang berkendala. Jadi ikan banyak kendala, atau mungkin pertama cuma tidak sakit tapi banyak kutu. Ya. Nanti dikondisikan di obat kutu kayak dikasih dimilin atau mungkin yang lain. Oke. Ya. Itu ya, Pak ya. Jadi Yeah. memang harus dikarantina dulu ya sebelum dikirim ya. Betul. Yeah. Nah, itu buat teman-teman juga dari pelaku bisnis koi, sebelum ikan dikirim ya, Pak ya, perlu Yeah. karantina. Nanti setelah sampai perlu karantina lagi, Pak? Insya Allah enggak. Jadi ikan nanti datang cuma diapung 15 menit, itu nanti ikan sudah bisa dicampur ke kolam yang lainnya. Enggak masalah itu, Pak? Masalahnya kan sudah 15 hari itu untuk fase penyakit atau mungkin bakteri atau virus sudah hilang itu. Ya. Kalau fasenya enggak 2 minggu itu kemungkinan ya nanti perlu karantina di tempat yang lain. Jadi ada yang customer karantina 4 hari atau 5 hari minta dikirim ikannya, masalahnya kan atau mungkin dia pemula, jadi minta dikirim cepat biar tahu cepat ikannya, jadi enggak sabar gitu. Ada ya. Tapi itu perlu proses karantina di sana. Oh iya. Siap. Customer hobi ya, Pak ya. Ya, jadi harusnya sabar dulu di karantina biar nanti tidak berkendala. Biar nggak berkendala. Tuh, teman-teman. Nah, Pak Hendy juga sebagai kiper ya, Pak ya. Sebetulnya saya itu fokusnya breeding untuk kiper ikan lomba atau mungkin ikan kontes-kontes itu anak. Ini anak pas keluar, jadi sebisa mungkin ilmu yang saya nanti sampaikan berguna, jadi tidak jadi untuk kipernya itu sebetulnya anak. Kalau masalah breeding saya. Nah, itu bisnis yang berhasil adalah bisnis yang berhasil diturunkan ke anaknya. Ya, gitu ya, Pak, ya? Insya Allah sebisa mungkin nanti ada pertanyaan untuk apa itu, untuk ikan-ikan show saya bisa jawab, saya jawab. Oke. Nah, teman-teman, ini Pak, kita lihat dulu deh kolam yang di sini. Ini isinya ini besar semua, ini dipersiapkan untuk apa, Pak? Ini banyak ikan kontes, ada yang sudah punya customer, jadi ikan-ikan di sini kan juara-juara semua. Jadi juara semua. Ya, tapi ada yang istilahnya masih baru, jadi proses untuk keeping gitu, keeping untuk show. Oke. Di sini ya, Pak ya? Ya, sini sama 2 kolam itu. Terus ini yang ikan besar. Ini saya saya keeping diameter
kolamnya 3 meter, Ya. kedalaman 1,5 meter. Kedalaman 1,5 meter. Iya. Kedalaman 1,5 meter itu paling enggak ke leher saya. Ya itu ini untuk ikan besar. Nanti yang untuk ikan kecil kipingnya seperti ini. Oh, ini ya. Iya. Ini Hah? banyak ikan-ikan minionnya yang ikan kecil-kecil ya prosesnya sederhana pakai apa itu bak nisijigoi atau bak matala, nanti filternya ya separuh dari volume filternya separuh dari tempat ikan tersebut. Oke, oke. Kalau medianya ini cuma jaring nelayan sama ada yang kerang. Oh, medianya ada jaring Ya, nelayan sama kerang. Jadi kalau yang ikan size besar. ya maksudnya kalau ada yang kerang itu untuk ikan jenis ya ada jenis soa. Oh, Jadi memungkinkan untuk suminya biar suminya naik. biar bagus ya. Jadi media filter itu disesuaikan sama Ya harus ikan. kita menyikapi untuk biar sumi bagus itu gimana. Itu kan Oke. nanti dikasih itu pakan. Jadi pakan yang bagus. Oke. Nanti untuk prosesnya kayak perlu ikan perlu color ya kasih color udakan yang bagus, keluarkan untuk body ya apa kasih apa itu ya saki hikari sorry bisa atau mungkin high seal itu bisa. Ya, ya, ya. Berarti pakan, terus Iya. media filter, karakter kolam itu disesuaikan sama Ya karakter ikan yang akan siap dirawat gitu. iya iya. Oke. Atau mungkin apalagi kalau ini yang lebih ikannya lebih apa itu lebih besar lagi kelihatan apa dari sana aja ya. Itu untuk size berapa? Ini yang ini size paling kecil 50, paling besar 50, paling kecil 45. Ini kan lain jadi modelnya untuk ikan size 40 50 itu modelnya filter sama medianya sudah lain. Dibikin apa namanya memang dibikin sempit kayak gini, Pak? Kalau itu kan untuk kipingan itu lain handler lain kipingan. Jadi sesuai pengalaman insya Allah itu. Jadi pengalamannya sendiri-sendiri. Nanti jenengan ke farm lain atau mungkin ke kiper lain nanti sudah lain ya lagi. Ada yang pakai cuma akuarium toh, nggak pakai vet atau mungkin terpal gini enggak. Iya, iya. Rata-rata ya dulu yang saya lihat itu rata-rata ya pakai akuarium. Ya, itu biasanya mainnya ke ikan yang apa itu enggak dikuntetkan atau mungkin itu bahasa saya itu enggak bisa berkembang itu 1 tahun tetap cuma 15 cm, 12 cm ada. Ini ya Banyak malah ya di bonsai itu pakai akuarium. Kalau saya itu saya kasih grow terus. Jadi apa dari size 15, 20 nanti untuk main ke size 40 itu tetap tetap saya grow istilahnya ya. Nah, Pak Hendi, Iya. ini kan Pak Hendi juga fokusnya sekarang masih baru di Gosiki ya Pak ya? Ya Koshi sama Asagi. Ya. Gosiki dan Asagi Bapak. Alhamdulillah untuk Koshikinya sudah dapat gelar biasanya ada best incest, best lokal, best variety saya dapat dapat penghargaan itu. Terus untuk Asagi kemarin juga best incest, best lokal, best variety sama yang champion itu dal champion saya 55. Adult champion itu. Ya, dal champion. Jadi fokus di 2 kelas itu saya. Oke. Oke. Pak mungkin kita bisa ke sana biar Monggo ya. Saya kasih tempat buat kita opening itu kan keren. Oke. Untuk dilema sebagai juri itu gimana Pak yang terjadi di lapangan? Ya, yang seperti pengalaman saya alami banyak dilema untuk penjurian. Seperti ikan yang muno atau mungkin
dari kiper bilang ikan saya sering champion, Iya. terus champion 5 kali atau lebih atau mungkin 8 kali. Sekarang posisi ikan bagus kok malah kalah. Itu kan dilihatnya ikan tidak profesional. Oke. Maksudnya ikan kecil dulu dia bagus sering champion, tapi menurut perkembangan waktu dia bodinya enggak profesional, kepalanya besar, terus pangkal ekor kecil juga. Iya. Tapi lihatnya dia fokusnya ikan saya dulu sering champion ya. Jadi yang paling penting adalah performa waktu penjurian Ya itu ya, yang intinya saya menjempolkan. Jadi pas lomba ikan tersebut pas penjurian perfect ya pasti juri penilaiannya objektif. Jadi ndak penilaian syukur menilai ndak. Nah itu teman-teman tadi nggak asal protes gara-gara track record aja. Nah ya. Ada yang fenomena juga protes lihat gambar. Jadi gambarnya ikan lama, tapi kan enggak tahu ikan itu baru, jadi kok kalah sama ikan ini tersebut. Ternyata ikan di lapangan lebih bagus. Jadi realnya ikan tersebut layak juara. Ya yang dikalahkan itu dulu sering juara juga. Tapi dikalahkan itu malah ya kok dulu champion, sekarang cuma juara 1 lah. Ternyata yang ikan mengalahkan itu juga bagus. Nah, dari medsos lihat cuma gambar ikan. Yang ngalahkan itu ikannya cuma gambarnya toh. Jadi realnya enggak tahu di lapangan. Kalah di gambar. Nah, gambarnya gambar lama, ikan tersebut enggak bagus atau mungkin enggak sineng. Nah, ternyata ikan di lapangan itu lebih bagus. Nah, Pak, ini saya kolamnya yang itu tuh, teman-teman. Alhamdulillah. Siap. Itu Pak, itu tuh gimana sih Pak? Dalam banget loh Pak. Itu Bapak kepikiran apa buat bikin kolam itu? Kedalaman kolam itu 2,5 meter, panjang 11 kali 4 meter. Itu ya itu sekitar 105 kubikan. 105 kubik. Debit ikan. Air. Debit. Ya, nah, itu sekitar 105 ton. 105 ton? Iya. 105 ton. Itu kolam display. Kolam display ya untuk penjualan. Kedalaman 2,5 meter, Pak. Yeah. Ini malah 3 meter kurang dikit ini. Yang ini? Ya, yang bulat ini. Ini diameter 4 meter, kedalaman 275 ini. Wah, ini saya berenang di sini tenggelam. Iya. Luar biasa sekali. Nah, mungkin untuk segmen penutup nih Pak G. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk teman-teman Apkinesia. Intinya saya sebagai breeder untuk rekan-rekan koi lovers semuanya dan rekan-rekan breeder Apki utamanya, yang saya simpulkan untuk perkembangan perkoian sementara ini kan lesu. Jadi kita berupaya dengan breeding ikan yang bagus, kita mengeluarkan ikan yang bagus dan seleksi yang ketat, utamanya untuk nanti ke pasar, bisa ke pasar impor, ekspor. Ya, jadi tidak kita utamanya kita harus berusaha untuk mengembangkan atau mungkin istilahnya untuk koi-koi lokal bisa masuk ke pasar internasional, terutamanya atau mungkin Eropa. Ya, itu. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian dari kami. Salam koi untuk persahabatan. Apkinesia, di mana bahagia selalu berada di mana-mana. Terima kasih. Mantap. Apki Jaya.